Beliau pernah naik di atas mimbar dan berkata, dan ini berarti menandakan mimbar itu memang dipakai untuk menyampaikan apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum syar'i. Ya. Walaupun itu hal-hal yang mungkin dianggap sederhana oleh orang. Kita temukan kadang-kadang di khutbah Jumat itu kebanyakan orang hanya berpikir bicara sesuatu yang besar saja, yang dianggap besar oleh mereka. Padahal sebenarnya bisa ceramah apa saja, selama memang itu dibutuhkan oleh umat. Walaupun itu adalah hal-hal yang kecil. Mungkin orang anggap kecil. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan di atas mimbarnya membaca firman Allah dan sekaligus menjelaskan bagaimana mengaplikasikannya. Allah menggabungkan di sini ada 3 poin. Khudil afwa, selalulah memaafkan, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah manusia untuk menjalankan itu atau berakhlak yang baik, ya, satu sama yang lain. Dan yang ketiga, wa'arid anil jahilin, maknanya berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya setelah kalian tahu ini, maafin orang, suruh orang berbuat kebaikan, maka tinggalkan orang-orang bodoh. Yang tidak mau lakukan tidak usah diikuti. Kalian harus jalankan itu. Itu perintah Allah. Maka beliau bersumpah mengatakan, aku pasti akan lakukan itu selama aku interaksi dengan manusia. Maksudnya selama aku hidup. Berarti hadis ini yang kita ambil pelajaran pentingnya adalah masalah memaafkan orang lain, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya 245 dan hadis ketiga dalam bab kita ini. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Fudail bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari Laith, dari Taus, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah oleh kalian, mudahkan dan jangan mempersulit. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat perintah agar memperhatikan dakwah dan pendidikan agama terhadap orang lain dengan senantiasa menggunakan berbagai cara yang bijak dan lembut dalam mendakwahi mereka, sehingga akan tampak pengaruh dakwah yang dapat diterima dan membekas. Kita ambil potongan hadis ini, itu tadi kandungan hadisnya. Yang pertama, allimu, ajarkan. Hadis ini atau potongan ini ulama rincikan. Yang dimaksud dengan allimu, maksudnya belajarlah kalian dan ajarkan. Tidak cukup bagi seorang muslim belajar saja, tapi supaya ilmunya berbekas, dia harus ajarkan. Bapak ibu sudah belajar tentang akhlak mulia, tentang sholat, tentang puasa, apa saja, ajarkan kepada orang lain. Saya lihat ada satu sikap yang positif. Di majelis ilmu kadang-kadang banyak yang menulis, Masya Allah, baik di handphonenya ataupun di kertas. Lalu kemudian setelah itu disebarluaskan. Itu bagus, sangat baik. Bagaimana kita belajar lalu kita sebarkan ke orang lain, gitu kan? Supaya ilmu itu bisa lebih menyebar. Atau mungkin bapak ibu dapat cuplikan ceramah, sekarang di medsos kita cukup banyak. Kemudian kita lihat itu bermanfaat, lalu kita sebarluaskan. Asal memang kita sudah tahu sumbernya benar, maka sebarluaskan. Tetapi batasi ya, kalau bapak ibu belum tahu kebenarannya jangan disebarkan. Apalagi kalau masih dalam bentuk link, belum dibuka. Ya, saya pernah temukan begitu, ada satu orang, Masya Allah, kami sangat hormati, ya, salah satu pengurus masjid yang sudah berumur sepuh gitu. Ya, kemudian dia tiba-tiba kirim ke saya, mungkin dia share ke semua orang gitu. Kalau ini adalah serangan dari negara muslim ke negara kafir, senjata, gambar, dan itu cuma link saja. Saya subhanallah dengan hikmah Allah, saya klik terbuka, dan itu ternyata gambar karikatur yang tidak baik sekali. Jadi orang cuma ngolok-olok, gambar karikatur yang tidak layak untuk dilihat gitu loh. Saya langsung tutup, lalu saya balas ke beliau, maaf afwan, sudah dibuka belum ini linknya? Terus dia tanya kenapa Ustaz, coba dibuka dulu. Begitu dia buka, langsung dia bilang astagfirullah Ustaz, saya tidak tahu. Nah makanya harus dicek dulu sebelum disebarluaskan. Kecuali kalau kita sudah baca, udah cross check benar, baru kita sebarkan itu benar. Oh ini benar, ini bagus nih. Kayak sekarang kan menjelang 10 awal bulan Zulhijjah nih, mulai besok banyak sekali ceramah-ceramah masalah itu, banyak tulisan, sebarluaskan. Baca dulu tapi, ya. Kemudian kita tahu, oh iya ini. Karena kan juga Allah melarang kita, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Berat di sisi Allah kalau kalian cuma mengucapkan juga tidak mengamalkan gitu kan. Maka kita baca supaya juga kita termotivasi kerjakan, baru kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Intinya teman-teman, kalau ilmu itu kita ambil dan kita amalkan hanya bermanfaat buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita ambil, kita amalkan, lalu kita ajarkan, berarti kita akan mendapatkan ekstra pahala dari amal itu. Mungkin hanya karena masalah salam saja, tapi ada 1000 orang yang amalkan salam itu. Kita panen pahala, daripada cuma kita sendiri satu pahala, kita akan panen 1 pahala. 1000 orang lain kita juga satu misalnya. Maka coba sebar luaskan, itu perintahnya. Kemudian yang kedua, wa yassiru wala tu'assiru. Nabi SAW selalu mengatakan mudahkan, jangan persulit. Mau transaksi, mau menikah, mau beli rumah, mau apa saja, mudahkan. Selama itu halal, mudahkan saja. Jangan dipersulit. Siapa yang memudahkan urusannya, maka Allah akan urusannya dengan manusia, Allah mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan itu. Ada orang minta maaf, maafin saya, ya sudah. Ada orang mau ini, ya sudah. Bahkan kata Nabi SAW dalam transaksi jual beli, Allah merahmati orang yang mudah pada saat transaksi, mudah membeli dan mudah menjual. Kita kalau beli produk teman-teman, kita sudah produk ini layaklah dengan harga itu. Bahkan Masya Allah murah. Tidak usah kita sengaja, saya mau coba lagi ya, mungkin bisa lebih murah. Enggak, sudah. Mudahin saja. Biarin dia dapat rezekinya gitu kan. Toh kita sudah tahu kita akan untung kok. Itu lebih baik, itu yang dimaksud dengan hadis ini. Juga pada saat jual. Kalau kita sudah lihat orang ini memang pengen, dia mau beli, kasih. Enggak ada masalah. Enggak usah ditahan, mungkin nanti ada pembeli bisa beli lebih mahal. Itu nanti. Mungkin saja itu transaksi terakhir kita, mungkin kita mati setelah itu. Allahu a'lam. Dan itu mungkin amal baik terakhir yang kita kerjakan. Berbuat baik sama orang, gitu kan? Jadi nggak ada kata-kata ditunda. Tapi di sini kalimat memudahkan artinya seorang muslim itu hidupnya tidak ada yang sengaja dibesar-besarkan. Ada orang begitu. Karena ada masalah kecil dibuat jadi besar. Ada temannya terlambat saja datang, marah sama temannya 1 minggu. Untuk apa? Hanya karena terlambat datang. Nunjukkan kalau dia memang itu bisa ngambek misalnya. Apa gunanya? Gak ada gunanya. Syaitan malah tunggangi keburukan itu kan. Enggak, sudah. Udah maaf tadi telat. Oh udah gak apa-apa deh, lain kali jangan telat ya. Sudah selesai. Buka lembaran baru gitu kan. Jadi selesai. Begitu kurang lebih makna daripada hadis ini. Kemudian Nabi SAW menitip pesan tentang satu poin penting, yaitu wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian sudah masuk pada bab emosi, maka diamlah. Tidak usah lagi berbicara, karena orang kalau emosi, ya dia sudah dikuasai oleh emosinya itu, sehingga tidak terkontrol lagi kata-kata yang keluar. Tadinya dia bijaksana, justru malah keluar kata-kata yang tidak baik. Dan ini juga satu hal yang positif dalam Islam. Jadi seorang muslim itu bukan terkenal dengan orang yang suka marah. Dia tegas iya, tapi emosional tidak. Ini nggak boleh, ini saya nggak suka gitu kan. Dia luruskan kesalahan-kesalahan itu benar. Dikatakan Nabi SAW tidak pernah marah kalau hak beliau pribadi. Tapi kalau sudah pelanggaran agama terjadi maka beliau pun marah. Dan Nabi SAW dikatakan oleh banyak sahabat meriwayatkan, kalau Nabi SAW mengingatkan tentang hukum-hukum Allah di atas mimbar, maka kami menyaksikan wajah beliau memerah sampai mata beliau pun memerah seperti seorang panglima perang yang sedang membakar semangat para prajuritnya supaya bisa berperang gitu. Maka emosi ini sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Harus dihindari. Penyebab efek secara medis, paling banyak penyebab stroke, darah tinggi, itu adalah emosional. Gitu kan. Dan ini penyakit yang paling tidak nyaman. Ya, tidak baik gitu loh. Secara hukum syar'i dilarang. Pernah ada sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hidup bahagia. Apa wasiat anda? Jadi dalam hadis ini mengatakan, wasiatkan saya Rasulullah. Jadi seakan-akan maknanya adalah saya mau hidup bahagia, enak sama orang siapapun bisa berjalan gitu. Kata Nabi SAW, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Enggak menyelesaikan masalah. Buyar semua idenya, matanya jadi melotot, akhirnya juga kata-katanya jadi kasar, tangannya pun jadi kasar. Itu makna daripada hadis ini tentunya. Itu 3 buah hadis yang kita ambil dari bab yang baru saja kita pelajari tentang masalah memberi maaf dan ampunan kepada orang lain. Dari Atha bin Yasar rahimahullah, beliau berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, 2 orang sahabat. Abdullah dan ayahnya Amr bin As adalah sahabat. Dan ku katakan, kata Atha bin Yasar,
seorang tabi'in rahimahullah, beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menjawab, baik, demi Allah, sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat dengan sebagian dari sebagian yang ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Ahzab ayat 45 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta peringatan. Kemudian dilanjutkan dalam isi Taurat yang diambil oleh Abdullah radhiyallahu anhu, juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil atau yang bertawakal. Bukan orang yang berperangai buruk, bukan pula seseorang yang berperangai kasar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memberi maaf dan pengampunan. Dan Allah tidak akan mematikannya hingga ia meluruskan agama yang bengkok, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan terbuka dengannya mata yang buta, hati yang lalai, ya, dan juga telinga-telinga yang tuli. Kandungan hadis ini, yang pertama, hadis di atas menunjukkan berbagai keistimewaan dan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nanti kita rincikan sifat itu ya, insyaAllah. Yang kedua, hadis di atas merupakan dalil bahwa sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi SAW juga tercantum dalam berbagai kitab samawi. Kita bedah sekarang seperti apa isi hadis ini. Atha bin Yasar rahimahullah, seorang tabi'in, bertanya kepada gurunya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan ini juga pelajaran tersendiri. Kalau seseorang membutuhkan pertanyaan, dia tanyakan kepada ahlinya. Dan ini seorang murid bertanya kepada gurunya. Tabi'in bertanya kepada seorang sahabat yang dianggap memang ahli di bidang itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang faham kalau kalian tidak mengetahui masalah itu. Pertanyaannya adalah, beritahukan aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Ada enggak pernah Nabi sampaikan dalam Taurat itu ada namaku lo disebut? Saya pengen tahu. Gitu. Maka Abdullah bertanya, baik, demi Allah. Maksudnya, ya, saya akan ceritakan sama kamu, dan demi Allah apa yang saya sampaikan benar. Itu makna baik demi Allah. Ya. Sungguh sifat beliau disebutkan dalam Taurat dengan sebagian apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya sejalan antara ayat-ayat yang dalam Taurat juga disebutkan dalam Al-Quran. Untuk membuktikan memang ini Nabi yang benar. Bunyinya adalah, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi. Apa maknanya saksi? Saksi terhadap seluruh nabi-nabi dan rasul yang datang sebelum beliau dan kitab-kitab yang pernah turun. Sehingga beliau datang, kalaupun orang Yahudi datang bertanya, maka bisa dijawab. Nasrani datang bisa dijawab. Dan tentu yang dimaksud di sini Yahudi Nasrani karena memang mereka orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Sehingga mudah untuk mendakwahi mereka sebenarnya dibandingkan dengan orang yang belum beriman. Kita tidak perlu khawatir menekankan tentang masalah adanya Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka yakin itu ada Tuhan. Cuma mereka menolak beriman kepada nabi dan rasul yang datang setelah nabi mereka. Itu saja intinya. Yahudi enggak mau yakin, enggak mau meyakini ada Isa dan ada Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nasrani tidak mau meyakini ada Muhammad SAW setelah Isa. Dan kita tentu mengimani semuanya itu. Makanya Nabi Muhammad SAW jadi saksi. Saya ini betul-betul pelengkap loh dari nabi-nabi sebelumnya gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti bangunan yang dibangun dengan rapi. Tinggal dan orang-orang keliling memutari bangunan tersebut dan mereka kagum-kagum dengan bangunan itu. Tinggal ada satu batu bata yang belum ditaruh. Dan mereka mengatakan, andai saja batu bata itu ditaruh ya, maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Dan aku penutup para nabi dan rasul. Jadi apa yang Nabi SAW ajarkan, bawa ini bukan sesuatu yang baru. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya mengajarkan. Dan semua nabi-nabi agamanya cuma satu, Islam. Tidak ada agama lain. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Agama Islam, semua nabi-nabi begitu. Ya, gitu. Maka Nabi SAW datang melengkapkan saja itu. Yang berbeda adalah syariatnya, hukum-hukumnya. Allah mengubah dan menambahkan serta mengulangi semaunya. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya tentunya.
Jadi apa yang ada dalam Taurat mungkin tidak ada dalam Injil, atau mungkin ditambahkan atau dihapuskan. Itu juga yang dalam Al-Quran. Maka itu dimaksud dengan kalimat ini, menjadi saksi dan pemberi kabar gembira, maksudnya bagi orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman ya, itu mendapatkan kabar gembira dengan kepatuhan mereka. Mendapatkan kabar gembira dengan kepatuhan mereka ya. Jadi misalnya orang sholat dapat ini, orang puasa dapat ini, itu namanya berita gembira. Dan masuk dalam makna berita gembira juga dalam surah Al-Ahzab 45 ini adalah kata ulama, di dunia mereka dapat panduan hidup yang baik, kita tahu mana halal, mana haram, sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan tenang. Kemudian di akhirat juga begitu kita meninggal, kita akan dapat ya, surga yang merupakan kehidupan lebih baik lagi daripada kehidupan dunia ini. Kemudian sebagai atau serta peringatan atau pemberi peringatan, di sini peringatan juga bermakna ancaman. Ini maksudnya bagi orang-orang yang membangkang dan melanggar, pelaku maksiat. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu menyebutkan langsung isi yang pernah dia tahu dari isi Taurat itu. Yang dimaksud dengan sejalan adalah ayat Al-Ahzab Al-Quran ini dan isi Taurat. Taurat isinya apa di sini? Allah berfirman di dalam Taurat ya, juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Maksudnya ini sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau sengaja diutus oleh Allah SWT tidak bisa baca dan tulis untuk memberikan gambaran. Itu bagian daripada ilmu iya, tetapi bukan berarti dengan tidak bisa baca dan tulis berarti dia bodoh, enggak. Nabi Muhammad SAW sangat cerdas, tapi Allah SWT melindungi beliau dari tuduhan-tuduhan. Beliau tidak bisa baca dan tulis ini dengan hikmah ilahi tentunya. Karena dengan keadaan tidak bisa baca tulis saja, orang-orang Yahudi masih sebarin isu mengatakan Muhammad mengarang-arang isi Al-Quran, mencomot-comot ayat Taurat, lalu kemudian meletakkan lalu mengatakan ini kitab dari langit. Dan Allah membantah itu dengan sifat Nabi SAW, Nabiyyun Ummi, Nabi yang buta huruf. Kalau orang buta huruf bagaimana caranya comot-comot ayat lalu susun? Itu nggak mungkin. Sampai Nabi SAW punya juru tulis sendiri. Semua wahyu ini ditulis oleh juru tulis Nabi SAW. Dan banyak juru tulisnya. Ada yang tetap dalam Islam, ada yang sempat murtad tentu meninggalkan agama Islam ya. Di antaranya riwayat yang sahih, ada pernah orang Nasrani, tapi seingat saya tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini ya. Ada seorang Nasrani yang dia masuk Islam dari wilayah Najran, kemudian dia menjadi penulis wahyunya Nabi. Setelah dia tulis beberapa Al-Baqarah dan Al-Imran, dua surah ini, dia pergi lalu dia murtad. Lalu dia mengatakan sesungguhnya Muhammad tidak tahu kecuali apa yang telah aku tulis. Dia memberikan gambaran itu Nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis tuh. Jadi saya yang tuliskan dia. Maka berarti apa yang saya tulis cuma itu saja yang dia pegangi. Maka Nabi SAW mengatakan telah dusta dia, gitu kan? Orang ini dusta. Sebenarnya Nabi SAW tahu apa yang ditulis, gitu kan? Walaupun beliau tidak menulis secara langsung. Lalu kemudian orang itu pun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu juga, pada saat dia ucapkan kalimat itu. Lalu kemudian dikubur oleh teman-temannya. Waktu dikubur, keesokan harinya jenazahnya keluar dari kuburan. Maka orang-orangnya, teman-teman dari orang Nasrani mengatakan, sungguh ini perbuatan Muhammad sama teman-temannya. Mereka tidak suka karena teman kami ini telah meninggalkan agama mereka. Lalu mereka gali lebih dalam lagi kuburan, yang kira-kira orang kalau mau gali butuh sehari 2 hari, dalam sekali. Ditaruhlah jenazahnya orang ini. Besok pagi keluar lagi jenazahnya. Begitu juga mereka masih mengatakan ini perbuatan Muhammad sama teman-temannya karena tidak menerima teman kami ini pindah ke atau meninggalkan agama mereka. Mereka gali lebih dalam lagi yang hari ketiga, ya, yang yakin tidak akan bisa digali gitu loh, dalam sekali. Ternyata hari ketiga juga sama, masih keluar jenazahnya. Maka mereka tahu ini bukan perbuatan manusia. Setelah itu mereka tinggalkan orang itu. Jadi memang Nabi SAW itu sudah disebutkan tentang kenabiannya. Dan orang kalau membaca Taurat dan Injil dengan benar, pasti dia akan mengetahui itu. Lalu dikatakan juga sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Kemudian Allah mengatakan, engkau adalah hamba dan utusanku. Seperti dalam Taurat juga sudah disebutkan tentang kenabian Nabi SAW. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil, atau orang yang bertawakal. Ini salah satu nama Nabi SAW. Nabi punya banyak nama ya. Nabi SAW punya banyak nama.
Dalam sebuah riwayat digabungkan 5 nama sekaligus. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari seingat saya. Kata Nabi SAW, Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Jadi Muhammad sama Ahmad sama maknanya ya, terpuji. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Kemudian seperti kita bilang hamada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu dari akar kata yang sama semua. Maka Muhammad sama Ahmad sama. Kalau dalam Taurat disebutkan nama Ahmad, dan di dalam Injil disebutkan Ahmad dan juga Muhammad. Karena Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam surah Shaf, mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengatakan pada Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian dan akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Itu disebutkan dari Taurat dan Injil, kemudian disebutkan juga di dalam Al-Quran. Tapi nama Muhammad juga disebutkan dalam Injil. Itu diambil daripada pernyataan seorang pendeta yang menemui Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Waktu dia bertemu dengan Abdul Muttalib sama teman-temannya lagi pergi ke negeri Syam, tahu dia tanya, dari mana kalian? Kata mereka, kami dari Jazirah Arab, tepatnya dari kota Mekah. Maka kata pendeta tersebut, akan keluar nanti Nabi terakhir di kampung kota kalian itu, dan itu kami sudah tebus, ya, akan keluar Nabi terakhir nanti di kota kalian itu, yang bernama Muhammad. Waktu itu tidak ada orang Arab bernama Muhammad, belum ada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang pertama pakai nama Muhammad di Jazirah Arab. Dan itu diketahui dari seorang pendeta Nasrani yang memberitahukan kepada Abdul Muttalib. Dia mengatakan akan keluar nanti Nabi terakhir di kota kalian itu bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib sama teman-temannya ini, kakek Nabi SAW dan teman-temannya bertekad, siapapun di antara mereka yang dikaruniai anak atau cucu pada saat pulang ke Mekah, mau dinamakan Muhammad. Maka yang pertama kali dapat cucu adalah Abdul Muttalib, dan dia menamakan Nabi SAW dengan Muhammad. Yaitu Nabi SAW lahir dalam kondisi tali pusatnya sudah tidak ada, dia lahir dalam kondisi terkhitan. Nabi SAW waktu lahir itu tangannya menengadah ke langit seperti orang yang mau berdoa. Jadi banyak kalimat ibunya melahirkan tanpa sulit, gitu kan. Banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Maka Abdul Muttalib pun menggendongi depan Ka'bah sambil mengatakan, cucuku ini akan punya kedudukan dan aku memberikan nama Muhammad. Karena mengambil nama dari tadi itu ya, pendeta yang mengatakan masalah itu. Jadi ini ada 5 nama. Yang pertama Muhammad dan Ahmad, ya ini 1 dan 2. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ana mahi. Mahi ini maknanya adalah penghapus. Dan beliau jelaskan alladzi yamhu, ya alladzi yamhu Allahu biyasyirk, yang denganku Allah menghapus kesyirikan. Makanya beliau bernama penghapus kesyirikan ini atau al-mahi. Kemudian beliau mengatakan dan ana wa ana hasyir, dan saya juga hasyir. Siapa itu hasyir? Apa maknanya? Beliau jelaskan alladzi yuhsyarun nasu baina yaday, yang akan dibangkitkan nanti manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Karena beliau juga jelaskan dalam hadis lain, akulah orang yang paling pertama terbelah kuburannya, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, baru kemudian manusia yang lain menyusul. Maka nama beliau adalah Al-Hasyir. Ini makna yang keempat, nama yang keempat ya, Muhammad, Ahmad, kemudian tadi Mahi dan Hasyir. Yang kelima adalah Aqib. Aqib. Dan beliau jelaskan Aqib itu artinya alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelahku. Aqib artinya penghulung, ya tidak ada nabi lagi setelah beliau. Beliau juga punya nama Al-Mutawakkil ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nama lain Nabi SAW Al-Mutawakkil, artinya orang yang luar biasa pasrahnya kepada Allah, orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Lalu kemudian dikatakan bukan orang yang berperangai buruk. Jadi Nabi SAW punya perangai, akhlak, semuanya baik, nggak ada keburukan. Sampai waktu Aisyah ditanya radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bagaimana akhlaknya Nabi? Kami ingin tahu karena anda ini istrinya. Maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi susah digambarkan. Saya cuma bisa bilang seperti Al-Quran. Bagaimana kalian temukan Al-Quran? Sangat indah, penuh dengan panduan-panduan dan perintah juga larangan Allah. Begitulah Nabi SAW. Al-Quran itu kalau dibaca menambah ilmu, kalau disimpan pun cukup untuk memuliakan, diamalkan akan punya panduan hidup. Begitulah orang kalau bermuamalah dengan Nabi SAW. Semua hidupnya
kebahagiaan, ketentraman, kesabaran, semuanya kebaikan. Bukan pula seseorang yang berperangai kasar. Jadi saya pernah jelaskan perbedaan antara kasar sama tegas. Kasar nggak boleh. Kasar itu sudah luar biasa sampai pada tidak bisa mengontrol kata-kata yang keluar dan melakukan banyak hal-hal yang buruk ya. Mungkin sudah sampai pada tingkat ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar daripada akhlak yang mulia. Mungkin itu tidak perlu dirincikan tentunya. Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi kalau tegas boleh, saya tidak suka ini, saya suka begini, kamu harus begini. Misalnya orang tua bilang sama anaknya, suami bilang sama istrinya, itu dibolehkan, atau atasan pada bawahnya, tegas boleh. Bagian daripada syariat adalah tegas. Kita boleh berlemah lembut tapi diikuti dengan ketegasan. Kapan kita harus tegas, ini nggak boleh, ya tidak tegas. Tapi itu bukan berarti seseorang kasar, karena kasar itu pasti tutur katanya tidak baik, tatapan matanya juga jadi tidak baik, tangannya jadi tidak baik, kaki tidak baik, dan seterusnya. Kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini tadi di awal kita sebutkan. Ini salah satu ciri Nabi SAW. Tidak pernah beliau balas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Karena saya sudah bilang, jelas pelanggaran itu akan dihukum oleh Allah. Kapan dia buat, dia dihukum. Kapan kita balas yang sama, kita juga dihukum. Masih ingat pernah saya jelaskan hadis Nabi SAW. Kalau dua orang bertengkar, dua orang ribut, maka murka Allah datang kepada yang memulainya. Siapa penyebabnya nih? Dia mulai. Maka murka Allah datang. Dan yang diam, rivalnya akan dapat rahmat Allah sampai dia membalas. Kalau sudah membalas, dua-duanya kena murka. Makanya pada saya bilang tidak ada dalam Islam itu bertengkar-tengkar, ini tidak usah. Tinggalkan saja, sudah selesai.